subscribe dan share ya teman-teman, biar tambah semangat, biar tambah berinovasi lagi, berkreativitas lagi. Oke, kali ini saya akan berbagi cerita melalui buku ini. Saya akan mereview buku ini. Judulnya apa ya? Udah kelihatan belum ya? Ya, nah ini judulnya adalah Kurma di Ladang Salju. Penulisnya adalah beliau Bapak Ali Ramdhani. Beliau adalah dosen saya waktu S1 di Institut Pesantren Matalul Falah. Nah, di sini diterbitkan oleh Buku Mojok. Kalian bisa pesan di sini. Saya pesannya di sini di Buku Mojok di Instagram. Terus harganya kurang lebih 100.000, ada kembalian lah guys. Cuman saya lupa, itu udah termasuk ongkir sepertinya. Saya udah belinya beberapa bulan yang lalu. Nah, saya sangat tertarik sekali dengan buku ini. Selain imut kan, terus warnanya juga udah menyejukkan gitu kan. Di sini juga ada pembatasnya, yang dimana aku sangat suka sekali dengan pembatasnya. Itu kecil, imut sekali. Nih guys ya, kalau mau order bisa di Instagram di Buku Mojok itu. Dan di sini judulnya adalah Kurma di Ladang Salju. Bukan isinya apa ya? Apakah membahas tentang kurma, tumbuhan kurma atau apa? Enggak. Tak lain yaitu ini ada filosofinya tersendiri. Buku ini secara sekilas saya simpulkan bahwa buku ini ditulis oleh beliau Pak Ali Ramdhani selama belajar di Cina. Dan buku ini sangat menginspirasi. Setiap dari catatan itu ada judul-judul, dan setiap dari esai yang beliau tulis itu ada kesimpulan, ada intisari, ada spirit untuk kita. Ya, setelah membaca buku ini sangat membuka jendela kita bagaimana belajarnya orang-orang di sekitar kita, bagaimana usaha-usaha mereka, bagaimana mempertahankan budaya, melahirkan budaya, bagaimana pendidikan, karakter pendidikan di Cina itu bagaimana. Ini nanti kita bisa ambil manfaatnya. Oke. Nah, di sini kali ini saya akan membuka buku ini adalah buku Kurma di Ladang Salju, catatan lintas budaya negeri tirai bambu, yang ditulis beliau di kota Harbin, Cina. Nah, di sini ada ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu beliau. Dan catatan yang pertama adalah bahasa dan budaya guys. Ya Allah, ini bahasa menyaring kebudayaan, belajar dari bahasa Mandarin. Nah, ini adalah dimana ketika pengetahuan dan teknologi yang memudahkan anggota masyarakat untuk mengetahui kebutuhan hidup. Dan perbedaannya, kalau kita itu kan orang Indonesia kadang menyerap bahasa dari asing, televisi, termasuk juga television. Terus under, kalau orang Jawa itu under itu rock ya guys. Tapi kalau dalam bahasa sebenarnya under itu dalam bahasa Inggris itu bawah. Pinter kan kita? Nah, dan pinter juga mbah-mbah dulu kita mengatakan bahwa rock itu adalah under. Nah, di sini bahasa Mandarin itu di Cina itu selalu menciptakan istilah yang khas untuk menyebutkan pengetahuan yang baru. Dan sebenarnya istilah itu sudah ada di kampus mereka, karena mereka sudah memperbarui pengetahuan udah lama, kayak udah punya kampus istilah gitulah. Contoh saja, di bahasa Mandarin itu memiliki panggilan yang sangat unik ketika menyebut negara-negara yang lain guys. Seperti kalau bahasa Mandarin menyebut orang Cina mengenal Indonesia dengan sebutan Yani. Saya baru tahu ternyata yang biasanya di film-film itu Yani itu ternyata orang
Cina yang menyebut negara Indonesia itu adalah Yini, maaf Yini. Terus menyebut orang Arab, menyebut negara Arab itu dengan Alabuo. Memanggil Jepang dengan Riben, memanggil Amerika Meiguo, Rusia menjadi Elose, dan seterusnya guys. Ini sangat unik. Ternyata memang benar bahasa Mandarin itu mempunyai apa ya, istilah yang banyak sekali, apalagi soal ini listrik guys. Listrik aja itu dia punya bahasa sendiri. Pokoknya yang berbahan listrik itu dia mengistilahkan apa ya? Sebentar ya guys, saya agak lupa sih bahasa-bahasanya, ini unik. Ya ini Dian dia menyebut bahasa listrik yang berhubungan dengan listrik itu Dian. Kalau komputer itu Dian Nao, televisi tetap memakai Dian tapi Dian Si, ada sambungannya. Kalau paspor itu Hao, dan seterusnya guys. Ini mereka juga sangat mempertahankan ini ya, tradisi mereka. Apalagi yang soal ini apa ya, bahasa itu bahasa Hanzi. Di sini juga dijelaskan karakter bahasa Hanzi itu sampai 6.000 hingga 80.000 kisah karakter, dan rata-rata penduduk sana paling tidak menguasai berapa ribu Hanzi, karakter Hanzi. Itu saja hanya berbeda dengan berbeda dengan ini pejabat, terus pemerintahan itu ada batas-batasnya mereka untuk mempelajari karakter dari Hanzi ini guys. Dan mereka sangat konsisten untuk mempelajari budaya mereka, untuk mempertahankan agar tidak terlihat buta aksara. Kalau dibandingkan dengan kita sendiri itu menghafal 26 jenis huruf, maka sudah disebut orang yang sudah bisa membaca dan menulis. Ini perbedaan kita, tetapi tidak lantas bahwa kita itu tidak punya bahasa kita hanya sederhana, tidak. Indonesia justru memiliki beragam bahasa yang luar biasa ya, yang harus kita pertahankan dan harus kita kembangkan. Nah, di sini kita harus mencoba belajar bagaimana untuk mempertahankan budaya kita, mengembangkan ilmu pengetahuan kita ya. Tidak lantas kita terkalahkan oleh mereka. Dan orang-orang Cina itu sangat pekerja keras guys. Iya, mereka bisa jadi, saya ambil yang di sini, yang di pendidikan ya. Mereka itu kalau di meja makan cepat lahap, tetapi mereka ada tata cara dan adabnya sendiri. Mereka menggunakan sumpit sebagai ini untuk memasukkan makanan, mengambil makanan, itu mereka hanya memakai sumpit guys. Nah, di sini juga nanti kalau kalian baca, nanti kalian akan melihat sih kenapa sih orang Cina makannya pakai sumpit. Dan di Indonesia juga kita kalau ke warung mie ayam gitulah, kita pasti menemui sumpit dan kita sangat tertarik untuk memakainya guys. Saya aja baru belajar untuk memakai sumpit, tapi emang ada ada rasa tersendiri ketika kita makannya pakai sumpit. Ada ketertarikan tersendiri guys, bener, serius. Terus saya akan ke ini guys, kita langsung ke pendidikan ya guys. Saya sangat tertarik sekali dengan tulisan beliau yang mengatakan orang Cina mahasiswa atau pelajar sampai dia itu tertidur di perpustakaan, atau bisa jadi dia tertidur di ruang bangku kelas. Budaya belajar mereka sangat tinggi ya.
mereka ini apa, untuk nggak terlalu memikirkan nanti jam makan siang saya harus keluar untuk makan, itu tidak. Tetapi mereka udah bawa bekal sendiri, yang mana nanti bekalnya nanti untuk mereka lapar untuk makan. Dan di perpustakaan itu hanya terdengar suara lembaran kertas yang dibalik-balik gitu loh guys, atau suara pulpen yang jatuh, tapi tidak ada suara yang berisik orang ngobrol dan sebagainya. Itu sangat menarik untuk kita sebagai budaya yang menginspirasi bagaimana kita harus belajar gitu guys. Terus untuk pendidikan guys, pendidikan lagi ya guys, saya sangat tertarik sama peran orang tua dengan ini wali murid yang di sekolahan. Ini saya sangat tertarik karena apa? Peran wali orang tua dalam mengembangkan pendidikan di sekolahan anaknya itu sangat luar biasa. Sampai mereka itu membentuk grup wali murid dan ada dana kas nanti yang akan digunakan untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan yang lain. Wih, itu luar biasa loh guys. Terus ini juga untuk membantu juga penataan kelas wali muridnya itu. Ya, orang tua itu membantu penataan kelas yang ada di kelas sehingga akan terintegrasi gitu loh antara pendidikan di sekolah dan pendidikan di rumah. Dan menariknya lagi, orang tua untuk mengajari anak bahasa Hanzin itu setiap berangkat sekolah, selama di bis, di rumah, dimanapun, selalu diajarin untuk anaknya agar biar hafal berapa ribu karakter nanti gitu guys. Dan sedikit pengalaman dari beliau ketika beliau mengambil rapot anaknya, ya, putrinya, beliau sangat terkesan di mana di situ wali murid orang tua sangat mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru lah, katakan bahasa kita guru atau koordinator kelas. Sangat memperhatikan sekali. Jadi wali kelas itu akan menjelaskan dari anak yang berkompetensi, anak yang sedang dan sebagainya. Dan di dalam kelas itu terlihat ada bintang-bintang ya guys. Itu ada yang mendapatkan bintang banyak, ada yang mendapatkan bintang kecil. Tersirat bahwa di situ setiap pembelajaran itu nanti akan ada apresiasi untuk anak yang mungkin mencapai kompetensi ya guys. Itu sangat menarik. Dan di sini juga saya sangat pesan-pesan beliau juga banyak di akhir sini. Yang paling penting ini loh guys, saya paling suka ini, figur orang tua dan guru sekaligus. Bukan hanya kita menyerahkan pendidikan itu pada sekolahan saja, tetapi figur orang tua ini sangat dibutuhkan ya guys, apalagi seorang ayah. Nah, kenapa beliau selama kuliah di Harbin ya, Cina, beliau mengajak anak dan istrinya karena beliau berkeinginan untuk sama-sama belajar. Dan beliau juga belajar dari seorang kiai ya. Seorang kiai, nanti teman-teman bisa membacanya. Kenapa seperti itu? Karena apa? Seorang ayah itu bukan hanya ayah secara biologis, tapi ayah itu tak lain adalah panutan, seorang panutan, guru, inspirator. Itu juga ulama yang lain juga lahirnya dari situ. Saya katakan lagi ya guys, sini bahwa ayah itu bukan secara biologis saja, tetapi ayah adalah seorang panutan, guru, dan inspirator. Dan ayah adalah sumber belajar agama. Ya. Kita harus sama-sama. Kalau sekarang ya kita sama-sama mendukung pendidikan anak, baik ayah maupun ibu. Kita harus sama-sama mengetahui posisinya kita, bagaimana
kita tetap harus memberikan ilmu kepada anak-anak kita selain di sekolahan ya guys. Ya, di sini juga saya berharap suatu saat nanti saya bisa membimbing anak saya untuk mendapatkan ilmu agama terlebih dahulu di dalam keluarga, baru nanti dia bisa memilih ilmu-ilmu yang lain ya guys. Dan di sini juga ada yang namanya masjid. Masjid di sana kalau kita mau ke masjid itu jarak tempuhnya kira-kira bisa 1 jam, 30 menit sampai 1 jam lah. Itu sangat-sangat membuat ini loh, seseorang yang ingin ke masjid datang benar-benar sungguh-sungguh, karena perjalanannya juga bisa sekitaran 30 sampai 1 jam. Ketika di dalam masjid itu apa yang ditemui? Sebuah ketenangan, keakraban sama muslim, karena di Cina itu muslim itu masih minoritas ya. Di sini juga ada datanya. Kenapa dikatakan minoritas, itu ada datanya. Dan di sini juga dibahas tentang apa ya? Pejuang ya, atau pahlawan. Ya, beliau menceritakan bahwa ketika ada event sekolah ya, untuk mengenal para pejuang atau pahlawan itu siswa-siswi atau mahasiswa dibawa ke museum. Di situ juga kita bisa ziarah ya. Sepanjang itu ada tata tertibnya, mengantri. Oke. Habis itu ziarah, mendoakan, habis itu masuk lagi ke lorong, kita mengenal yang namanya dahulu lah, apa ya, katakanlah ada kubu-kubu, kayak kita kembali ke masa yang lalu, kita akan mengenal pejuang kita seperti apa sih yang masa lalu itu gitu kan. Terus kita kembali lagi, kita menemui foto-foto, kita menemui ya semacam itu, kita kayak disodorkan sebuah sejarah yang dimana itu kita langsung pure melihat gitu. Dan itu luar biasanya di sini juga banyak sekali cerita yang kita bisa ambil. Semoga aja kita juga semakin mencintai Indonesia kita gitu ya. Bukan membandingkan, tetapi semakin mencintai, mengagumi, mensyukuri apa yang Allah berikan di hidup kita ini, di bumi ini. Dan di sini ada yang namanya musim loh guys. Musimnya itu ada 4 musim. Kalau nggak salah ya, musim semi itu, terus musim apa ya? Aku agak lupa sih, sebentar ya kak. Ada musim semi, musim dingin, tapi biasanya kok aku agak kebalik-balik ya guys. Bentar ya. Nah guys, ini tadi saya kan agak lupa. Ini ada yang berjudul, essay yang berjudul Dipetik Bunga Dicampakan ya guys. Di sini juga menjelaskan bahwa di negara Cina itu ada 4 musim, yaitu musim summer ya, musim spring atau musim semi, mohon maaf ya biasanya agak musim panas atau summer, autumn, winter. Nah guys, pada saat musim semi ya guys, itu kan ada bunga-bunga ya, bunga-bunga yang bermekaran gitu kan. Iya, ada bunga-bunga yang bermekaran gitu kan. Tetapi kalau kita melihat bunga-bunga yang sangat banyak, itu sangat takjub ya guys. Apalagi kita pengen memetik gitu, pengen membawa pulang, atau enggak kita untuk selfie ria lah ya, namanya juga sudah zaman medsos sekarang ini. Tetapi orang Cina, masyarakat Cina justru dia itu enggak memetik, dia menikmati, hanya menikmati pemandangan. Itu yang luar biasa loh guys. Hanya sekedar
menikmati pemandangannya dan berselfie di belakang pemandangan bunga, tetapi tidak pernah memetik guys. Inilah kayak keteguhan, inilah keteguhan hati mereka itu untuk bertahan tidak memetik, hanya untuk melihat keindahannya saja ya. Ini luar biasa, ini bisa diambil pembelajaran. Terus banyak hal sih yang di sini. Ini juga menyimpulkan soal pendidikan ya, karena kita harus memang sadar pendidikan. Ilmu-ilmu yang ada di buku ini sangat menarik untuk kita pelajari, meskipun saat ini kita belum bisa ke Cina ya guys ya. Paling tidak setidaknya kita bisa baca lah, kita tahu lah, oh iya negara sana seperti ini gitu kan ya. Ini sangat menarik ya guys. Dan yang paling menarik mata saya, pandangan saya itu luar biasa. Apa coba? Yaitu galeri foto. Di sini juga disertakan galeri foto guys. Kelihatan nggak ya? Nah, kita lihat, ini dia. Ini adalah kaligrafi, tulisan indah hiasan yang memadukan tulisan Arab dan aksara Cina. Ini terdapat di ruangan masjid Shangfang Harbin. Ya. Lalu kita akan diperlihatkan oleh gereja. Iya guys. Terus ini juga ada apa ini? Usai melaksanakan sholat Jumat di masjid, jamaah yang hadir berkumpul di halaman masjid dan bersiap mensolatkan jenazah. Yang ini tidak ada yang meninggal ya guys. Dan di sini juga bangunan rumah ibadah sejenis kelenteng dengan menara pagoda. Wah, ini menarik ya guys ya. Ini juga yang pemandangan di salah satu sudut di gedung perpustakaan Universitas Heilongjiang Cina. Mereka itu sangat berbaris, mengutamakan baris, karena filosofinya kita bisa ambil, kita harus bersabar, kita harus mengantri gitu ya. Ini juga jasa mengenang para pahlawan itu yang seperti tadi di monumen bersejarah ya, seperti ini. Kita harus berbaris, berdoa gitu. Terus ini ada pintu masjid terlihat guys, pintu masjid, salah satu sudut di masjid ini. Nah, ya. Ini foto-foto yang luar biasa, sangat menginspirasi. Seakan-akan ini saya berada di Cina langsung ya. Dan penulisnya adalah beliau Bapak Ali Ramdhani, beliau yang luar biasa, selalu berbagi ilmu, selalu berbagi pengalaman. Ini Bapak Ali Ramdhani. Mungkin bagi kita yang pernah diajar beliau pasti tahu lah bagaimana beliau. Dan ini di buku ini saya agak merinding ya guys, karena saya belum pernah ke sana, tetapi paling tidak saya membaca, seakan-akan saya berada di sana. Ini sangat luar biasa dari covernya pun ya guys ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa tetap mencintai Indonesiaku, tetap bangga saya Indonesia, saya mencintai budaya Indonesia, saya mencintai belajar dan belajar. Itu ya guys ya. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya guys ya, karena selanjutnya saya akan mereview buku dosen saya ya, yaitu siapa ya, kita tunggu aja deh selanjutnya. Dadah, bye bye.